Industri asuransi dinilai mulai menggeliat seiring berangsur pulihnya kondisi perekonomian pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut sekaligus menjadi peluang bagi perusahaan asuransi jiwa menggarap pasar yang tumbuh ke arah normal. Industri asuransi Indonesia dinilai mulai menggeliat seiring berangsur pulihnya kondisi perekonomian pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut sekaligus menjadi peluang bagi sejumlah perusahaan asuransi jiwa untuk menggarap pasar yang tumbuh ke arah normal. Sementara itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI memandang terdapat peralihan pemegang polis dari pembayaran premi tunggal ke reguler. Hal ini terlihat dari data per semester 1 2022 yang menunjukkan peningkatan pada premi reguler sebesar 1,3% secara tahunan, menjadi senilai 49,7 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan dari premi tunggal justru anjlok 17,9% menjadi 45,98 triliun rupiah. Selain itu, dari sisi pelaku bisnis, shifting yang terjadi saat ini merupakan berita yang baik, dikarenakan pendapatan premi secara reguler sangat mendukung bisnis berkelanjutan jangka panjang bagi industri asuransi jiwa. Meski demikian, dari faktor ekonomi, tingkat inflasi yang cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih belum stabil juga memberikan dampak kepada masyarakat untuk menimbang pengeluarannya, termasuk untuk membeli produk asuransi jiwa. Adapun industri asuransi masih mencatatkan perolehan positif dari total tertanggung yang mengalami peningkatan 19,1% atau sekitar 73,9 juta orang per semester 1 2022. Oleh karena itu, pihak asosiasi optimis kinerja industri asuransi jiwa akan semakin membaik dengan diperkuat prediksi pertumbuhan ekonomi nasional yang positif serta nilai IHSG yang terus meningkat hingga akhir tahun mendatang. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, banyak kalangan sudah memahami pentingnya memiliki asuransi untuk mendukung keuangan pribadi yang sehat. Namun kesadaran itu nyatanya belum diikuti dengan kepemilikan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Hal ini terlihat dari masih kecilnya angka rasio jumlah dana di industri asuransi terhadap produk domestik bruto atau angka penetrasi asuransi. Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga tahun 2020 penetrasi industri asuransi di Indonesia masih di bawah 4% atau berada di bawah Singapura yang sudah berada di kisaran 6 hingga 7%. Bahkan untuk produk asuransi jiwa, angka penetrasinya makin kecil di angka 1,1% karena terimbas pandemi COVID-19 yang memicu resesi perekonomian. Selain itu, seringkali keraguan memiliki asuransi pribadi disebabkan oleh kebingungan untuk memulai dari mana dalam melengkapi kebutuhan proteksi. Jika Anda saat ini masih di tahap mempertimbangkan untuk membeli asuransi sesuai kebutuhan, sebaiknya jangan lagi menunda. Seperti diketahui, asuransi merupakan salah satu fondasi utama sebuah keuangan yang sehat. Bahkan menunda untuk berasuransi dapat memicu keuangan terekspos risiko kerugian yang sebenarnya bisa Anda kelola dan bisa diminimalisasi. Ya, siapa bilang asuransi hanya dimiliki oleh orang yang sudah menikah atau berkeluarga? Generasi milenial dapat juga memiliki asuransi. Daripada kita menghabiskan uang untuk kebutuhan gaya hidup, lebih baik mempersiapkan asuransi dari sekarang. Di mana dilansir dari Kompas, kaum milenial adalah deskripsi bagi generasi yang tumbuh dan berproses dengan teknologi, menghabiskan banyak waktu di media sosial dan juga gemar bepergian. Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun dari Good News from Indonesia tahun 2020, milenial merupakan generasi yang menyukai belanja online dan bahkan menempati posisi pertama. Hal ini ditandai dari 47 juta milenial pengguna internet, di mana sebanyak 7,8 juta atau 17% diantaranya menyukai belanja online. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa milenial masa kini tidak lepas dari gaya hidup konsumtif yang dinominasi oleh pembelanjaan online. Jika kegiatan ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama, tentunya akan mengganggu keuangan sehingga milenial kurang bisa memaksimalkan kesempatannya untuk menabung, memiliki asuransi, dan bahkan berinvestasi. Lantas mengapa asuransi sangat penting untuk dimiliki oleh kaum milenials? Berikut informasinya dalam grafis berikut ini.
Seringkali orang menunda berasuransi karena merasa telah memiliki tabungan yang memadai untuk mengantisipasi keadaan darurat yang membutuhkan sokongan dana. Akan tetapi, seberapa memadaikah dana tunai tabungan tersebut untuk menutup pengeluaran tak terduga yang cukup besar, seperti saat kita sakit mendadak. Nah, dana tunai sebagai emergency fund memang sangat penting meski nilainya relatif terbatas. Ya, sebagai contoh, bila Anda sudah menikah dan memiliki anak, besar dana darurat yang disarankan minimal sebesar 6 hingga 12 kali nilai pengeluaran rutin bulanan. Ada keterbatasan nilai dalam hal ini, misalnya saja Anda memiliki dana darurat sebesar 70 juta rupiah, di mana nilai tersebut setara 7 kali nilai pengeluaran bulanan. Ketika terjadi kejadian tak terduga saat pencari nafkah utama keluarga tutup usia misalnya, cukupkah dana tersebut menjadi bekal hidup keluarga yang ditinggalkan? Ya, jadi dana darurat lebih berperan sebagai security blanket untuk mendukung pemenuhan kebutuhan darurat saja. Akan tetapi untuk membantu Anda mengantisipasi kebutuhan finansial tak terduga yang lebih besar, dibutuhkan lebih dari sekedar dana darurat. Di mana asuransi bisa menjadi jaring pengaman utama yang berperan melindungi keuangan Anda dari risiko keuangan yang lebih besar. Ya, ada banyak risiko finansial yang bisa terjadi dan mengganggu stabilitas keuangan seseorang, mulai dari mobil yang tiba-tiba mogok dan juga membutuhkan perbaikan, kemudian rumah yang mendadak kebanjiran, hingga kejadian anggota keluarga yang sakit, dan yang terburuk yakni wafatnya pencari nafkah keluarga. Lalu manakah di antara risiko-risiko finansial tersebut yang sebaiknya menjadi prioritas untuk dikelola? Nah, sebagai langkah penting membangun keuangan pribadi yang sehat, sebaiknya fokus pada 2 asuransi utama yang perlu dipenuhi, yaitu asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa. Pertama ialah asuransi kesehatan, di mana biaya kesehatan kita tahu ya semakin mahal dari tahun ke tahun. Bahkan survei yang pernah digelar oleh Willis Towers Watson melaporkan rata-rata kenaikan biaya kesehatan di berbagai negara dalam 3 tahun terakhir, yaitu periode 2017 hingga 2019 mencapai 10-11% per tahun. Ya, dari asuransi kesehatan yang kedua adalah asuransi jiwa, yang merupakan tanda cinta kita begitu ya untuk keluarga yang kita sayangi. Di mana dalam berkehidupan kita mungkin berperan sebagai pencari nafkah keluarga, di mana kesejahteraan keluarga dan anak-anak banyak bergantung pada keberadaan kita. Lalu apa yang akan terjadi jika misalkan kita begitu ya sebagai pencari nafkah utama keluarga tiba-tiba wafat? Tentu saja anggota keluarga menghadapi tantangan finansial seiring terhentinya nafkah yang selama ini digunakan untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kita akhirnya bisa meminimalisasi kejadian tersebut dengan memiliki asuransi jiwa yang nantinya dapat dicairkan atau dapat mencairkan dari asuransi tadi sejumlah uang pertanggungan yang bisa digunakan oleh keluarga yang ditinggalkan untuk melanjutkan hidup. Lantas apa yang membedakan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa? Berikut informasinya dalam infografis berikut ini. Berbicara soal asuransi, kita tahu ya pada 2 pekan lalu ada kejadian di mana Indonesia berduka akibat musibah yang terjadi saat pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana lebih dari 131 orang meninggal dunia akibat sesak nafas, terinjak-injak dan luka saat terjadi himpitan penonton di pintu keluar stadion. Bahkan tragedi tersebut merupakan duka nasional dan menjadi sorotan dunia internasional. Lantas, bisakah penonton sepak bola misalnya, jika kita belajar dari tragedi tadi, ditanggung asuransi saat terjadi kejadian yang tak diinginkan seperti kejadian kemarin?
Ada pernyataan dari Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, HSM Widodo, yang menjelaskan kerusuhan atau huru-hara yang terjadi di Kanjuruhan ini bisa masuk dalam pengajuan klaim asuransi normal. Dengan catatan terdapat perluasan pertanggungan dasar yang khusus menjamin risiko huru-hara. Sementara itu perencana keuangan One Shield, Imelda Tarigan, menjelaskan bahwa semua orang perlu membeli asuransi jiwa minimal asuransi kecelakaan. Karena kita tidak pernah tahu kapan risiko akan terjadi. Ya, lantas kira-kira adakah asuransi khusus untuk penonton sepak bola jika kita berbicara soal tragedi tadi? Sejumlah pengamat menilai asuransi khusus penonton sepak bola tidak ada karena kegiatan ini bukanlah sebuah profesi. Namun tragedi Kanjuruhan bukan hal lumrah dan merupakan kecelakaan. Oleh karena itu para pengamat menganggap perlu adanya penyelidikan karena asuransi perlu menentukan penyebab insiden agar bisa ditanggung menggunakan asuransi jiwa. Direktur Eksekutif AAUI, Bern Duyanto, menjelaskan ada dua pilihan asuransi yang bisa menjamin penonton sepak bola, yakni personal accident dan event insurance. Personal accident merupakan klaim asuransi yang harus dibarengi dengan perluasan. Salah satu contohnya ialah akibat kerusuhan. Kemudian event insurance merupakan jenis asuransi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara tertanggung dan penanggung untuk sejumlah resiko. Terakhir ada asuransi tanggung gugat atau liability insurance yang merupakan polis yang dibeli untuk melindungi pemegang polis dari tuntutan gugatan hukum pihak lain atas kerugian yang ditimbulkannya karena kelalaian atau karena tanggung jawabnya. Jadi memang akhirnya asuransi menjadi satu hal yang harus masuk dalam checklist kita atau prioritas kita begitu ya, akan sesuatu proteksi atau perlindungan diri agar kemudian meminimalisir atau menghindari risiko-risiko yang mungkin saja terjadi di waktu yang tidak bisa kita prediksi.